Halo, selamat datang. Pada kesempatan kali ini, aku ingin bercerita tentang salah satu raja dari Kerajaan Britania Raya, yaitu Raja George ke-6, ayah dari Ratu Elizabeth II. Simak ceritanya ya. Raja George ke-6 adalah Raja Kerajaan Britania Raya dari 11 Desember 1936 sampai kematiannya pada tahun 1952. Dia juga merupakan Kai India terakhir pada tahun 1936 sebelum akhirnya dibubarkan pada tahun 1947 dan merupakan kala persemakmuran Inggris pertama setelah Deklarasi London pada tahun 1949. George ke-6 lahir di York Cottage, Sandringham House, Norfolk, pada masa pemerintahan nenek buyutnya Ratu Victoria. George ke-6 merupakan anak kedua dari pasangan Raja George ke-5 dan Ratu Mary of Teck yang saat itu masih berstatus sebagai Duke dan Duchess of York. Dia memiliki satu kakak bernama Edward, satu adik perempuan bernama Mary, dan tiga adik laki-laki yang masing-masing bernama Henry, John, dan juga John. George ke-6 lahir bertepatan dengan tanggal kematian kakek buyutnya Albert, Prince Consort pada tanggal 14 Desember 1995. Hal ini membuat kakek dari Raja George ke-6, yaitu Raja Edward ke-7, yang saat itu masih berstatus sebagai Prince of Wales, khawatir akan reaksi dari Ratu Victoria dalam kabar ini. Karena terjadi di waktu yang bersamaan dengan peringatan berkabung. Beliau kemudian mengirim surat pada Duke bahwa Ratu Victoria tertekan dengan adanya kabar ini, dan kemudian memberi saran kepada Duke of York untuk menamai anaknya Albert. Mendengar hal itu, Ratoria merasa terobati dan mengirim surat kepada Duchess of York. Aku tidak sabar menanti untuk melihat ia yang baru. Yang sedih namun menjadi kebahagiaan buatku, karena ia akan dipanggil dengan nama kesayangan, yang mana nama tersebut bagiku adalah yang paling hebat dan yang paling bagus. 3 bulan kemudian, ia dibaptis dengan nama Albert Frederick Arthur George di Saint Mary Magdalene, Sandringham. Di dalam keluarga dan teman dekatnya, ia dipanggil Bertie. Saat kelahirannya, ia berada pada urutan keempat garis suksesi tahta setelah kakeknya, ayahnya, dan kakak laki-lakinya Edward. Saat kecil, Raja George ke-6 adalah orang yang sering sakit-sakitan dan digambarkan sebagai anak yang mudah ditakut-takuti dan agak mudah menangis. Ia memiliki kondisi gagap saat bicara dari kecil hingga masa dewasanya. Ia secara alami merupakan seorang kidal, namun dipaksa untuk mampu menulis dengan tangan kanan yang mana adalah aturan baku pada saat itu. Ia juga menderita penyakit kronis pada perutnya karena terlalu sering menggunakan bidai penegak yang menyakitkan untuk meluruskan postur kakinya yang bengkok. Pada 1909, Albert menjalani pendidikan di Kolese Angkatan Laut Kerajaan Inggris Osborne sebagai kadet Angkatan Laut. Lalu, pada tahun 1911, ia melanjutkan pendidikan ke Kolese Angkatan Laut Kerajaan Inggris Dartmouth. Pada tahun 1918, ia dipindahkan dari Angkatan Laut ke Angkatan Udara Kerajaan dan ditunjuk sebagai penanggung jawab pelatihan siswa, serta menjabat sebagai Komandan Skuadron Siswa keempat di Cornwall sampai Agustus di tahun yang sama. Ia juga menyelesaikan pelatihan terbang dan menjadi orang pertama di keluarga kerajaan Inggris yang tersertifikasi sebagai. Pada masa-masa akhir Perang Dunia Pertama, ia bekerja sebagai staf Independent Air Force hingga pembubaran institusi tersebut pada November 1918. Albert kemudian lulus kualifikasi menjadi pilot RAF pada Juli 1919 dan dipromosikan menjadi pemimpin skuadron esok harinya. Pada Oktober 1919, Albert berkuliah di Trinity College, Cambridge. Di sana, ia belajar ilmu sejarah, ekonomi, dan kewarganegaraan dengan seorang sejarawan bernama Arthur Lawrence selama setahun. Lalu pada 4 Juni 1920, ayahnya memberinya gelar Duke York, Earl of Inverness, dan Baron of Killarney, serta ia sering dipercaya untuk mewakili ayahnya di kerajaan. Kondisinya yang gagap dan ditambah dengan kepribadiannya yang pemalu, membuatnya lebih sedikit tampil di depan umum dibanding kakaknya, Edward. Ia menaruh ketertarikan pada perbaikan lingkungan kerja dan menjadi presiden dari komunitas kesejahteraan. Di antara tahun 1921 hingga 1939, ia menggelar camp musim panas tahunan yang diikuti remaja dari berbagai macam latar belakang sosial yang berbeda. Pada 1920, Albert bertemu dengan Lady Elizabeth Bowes-Lyon, anak Earl of Strathmore dan Kinghorn. Albert tertarik pada Lady Elizabeth dan memutuskan untuk melamarnya. Namun lamaran tersebut ditolak hingga 2 kali di tahun 1920 dan 1922 karena Lady Elizabeth tidak ingin terikat dengan aturan ketat kerajaan.
Hingga di lamaran, Lady Elizabeth menerima lamaran Albert dan bersedia menikahinya. Mereka menikah pada 26 April 1923 di Westminster Abbey, dan Lady Elizabeth pun kemudian mendapat gelar sebagai Duchess of York. Dari Desember 1924 hingga 1925, Duke dan Duchess of York menjalani tur ke Kenya, Uganda, dan Sudan. Pada Oktober 1925, Albert memberikan pidato penutupan di eksebisi Imperium Inggris. Namun, karena kondisi gagapnya, pidato ini dianggap sebagai cobaan berat bagi Albert dan orang-orang yang mendengar pidatonya. Ia lalu berkonsultasi dengan terapis bicara asal Australia, Lionel Locke. Dengan usaha yang keras, akhirnya yang diderita Albert membaik dan membuatnya mampu berbicara di depan umum. Di tahun 1926, anak pertama dari pasangan Duke dan Duchess York lahir. Anak perempuan tersebut bernama Elizabeth Alexandra Mary, dan 4 tahun kemudian mereka yang juga perempuan dan diberi nama Margaret Rose. Pada 20 Januari 1936, Raja George kelima meninggal dunia dan digantikan oleh kakak laki-laki Albert, Edward, dengan nama Raja Edward ke-8. Raja Edward ke-8 saat itu belum menikah dan tidak memiliki anak. Dengan kata lain, Albert merupakan pewaris. Raja George kelima mangkat dalam kondisi meninggalkan kekhawatiran terhadap putra mahkotanya Edward. Ia berkata, setelah aku meninggal, anak ini akan menghancurkan dirinya sendiri dalam 12 bulan. Dan aku berdoa pada Tuhan agar anak tertua pernah menikah dan tidak ada halangan untuk Bertie dan Lilibet menuju tahta. Ucapan itu terbukti benar karena dalam kurun waktu 11 bulan menjadi raja, Edward ke-8 memutuskan untuk turun tahta karena ingin menikahi Wallis Simpson, seorang asal Amerika yang sudah pernah bercerai dari suami pertama dan sedang dalam proses perceraian dengan suami yang kedua. Edward ke-8 mengambil keputusan ini karena sebelumnya sudah dinasehati oleh Perdana Menteri Inggris pada saat itu, Stanley Baldwin, bahwa ia tidak dapat terus menjadi raja jika memaksa menikahi wanita yang pernah bercerai dengan yang masih hidup. Edward ke-8 lalu turun tahta dan Albert menjadi raja. Kondisi ini sangat sulit diterima oleh Albert. Bahkan sehari sebelum Edward ke-8 turun tahta, Albert datang ke London dan menemui ibunya, Ratu Mary. Di dalam diarinya tertulis, ketika aku mengatakan kepadanya apa yang terjadi, aku merasa hancur dan menangis terisak seperti anak kecil. Albert kemudian mengambil nama Raja George VI sebagai regnal name-nya untuk menegaskan keberlanjutan dari ayahnya George kelima dan untuk mengembalikan publik kepada monarki. Di awal kekuasaan George ke-6, hal pertama yang dilakukan adalah memberikan gelar Duke pada pendahulunya Edward, namun tidak memperkenankan anak maupun istrinya untuk menyandang gelar yang sama. George ke-6 juga dipaksa untuk membeli properti kerajaan seperti Balmoral Castle dan Sandringham House dari Edward, karena status bangunan tersebut adalah kepemilikan pribadi tidak otomatis diwariskan kepadanya sebagai raja. Penobatan George ke-6 pun dilakukan pada 12 Mei 1937, tanggal yang seharusnya ditunjukkan untuk penobatan Edward ke-8. Di hari penobatan, ibu dari yaitu Ratu Mary datang untuk memberikan dukungan kepada putranya, di mana hal ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah kerajaan Inggris. Pada 1939, Kerajaan Britania Raya dan Dominionnya, kecuali Irlandia, mendeklarasikan perang terhadap Nazi Jerman. Raja dan Ratu mendapat saran untuk mengungsikan putri-putri Kanada selama perang berlangsung. Namun, Sang Ratu menolak dengan keras saran ini dan mengatakan, anak-anak tidak akan pergi tanpaku, aku tidak akan pernah raja dan raja tidak akan pernah pergi. Saat Jerman melakukan serangan bom, Raja George ke-6 dan Ratu Elizabeth untuk tetap tinggal di Istana Buckingham, walau lebih sering menghabiskan malam di Kastil Windsor. Di malam pertama The Blitz di London membunuh dari 1.000 warga sipil, yang terbanyak berada di bagian East End. Dan pada serangan kedua yang hampir Ratu karena mendarat di halaman Istana Buckingham. Dengan nada menantang, Ratu berkata, "Aku bersyukur kami telah dibom. Hal ini membuatku merasa kami bisa melihat East End di depan mata kami." Kerajaan digambarkan berbagi bahaya dan kesusahan yang sama dengan seluruh negeri. Mereka tunduk pada aturan penjatahan makanan dan air yang ditetapkan pemerintah. Agustus 1942, adik dari Raja George ke-6, Adipatikan, gugur dalam pertempuran. Selama perang itu memberikan suntikan moral melalui kunjungan yang mereka lakukan di penjuru Inggris. Mereka mengunjungi wilayah yang terkena bom, pabrik amunisi, dan para pasukan. Raja juga mengunjungi pasukan militer di luar negeri untuk pertama kalinya di Prancis pada Desember 1939, lalu ke Afrika Utara dan Malta pada Juni 1943, Normandy pada Juni 1944, bagian selatan Italia pada Juli 1944,
1904 dan negara-negara dataran rendah Oktober 19. Kemunculan mereka yang sering dan terlihat tanpa lelah menjadikan mereka sebagai simbol perlawanan nasional. Singkat cerita, Inggris dan negara sekutu menekan Perang Dunia Kedua, dan pada VE Day 1945, para warga berkumpul di depan istana Buckingham dan menyerukan, "Kami mau raja." Kemudian raja dan anggota kerajaan lain pun muncul di balkon dengan mengikut sertakan Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris pada saat itu. Kuasaannya, Raja George ke-6 menjadi saksi pembubaran Imperium Britania. Dalam Statuta Westminster 1931 telah dijabarkan perubahan dari dominion menjadi beberapa negara berdaulat. George menang Kaisar India, dan ia pun memiliki jabatan baru sebagai Kepala Persemakmuran Inggris. Kekuasaan George ke-6 berakhir pada tahun 1952. Tidak pernah dipersiapkan menjadi raja, tekanan selama perang dan kebiasaan merokok yang parah memperburuk kesehatannya. Ia menderita kanker paru-paru, arteriosklerosis, dan bahkan di tahun-tahun terakhir hidupnya, sang raja hidup hanya dengan satu paru-paru. Di saat kesehatannya mulai menurun, Elizabeth, sang pewaris tahta, mulai mengambil alih tugas kerajaan. Bersama dengan suaminya Prince Philip, tur ke Kanada yang sebelumnya tertunda pada Oktober 1951. Pada 31 Januari 1952, Raja George ke-6 pergi ke Bandara London untuk mengantarkan Elizabeth dalam tur mereka ke Australia melewati Kenya. Dan pada tanggal 6 Februari 1952, pukul 7.30 GMT, ia meninggal dalam tidurnya di Sandringham House, Norfolk. Ia meninggal karena trombosis koroner. Putrinya Elizabeth kemudian menggantikannya sebagai Ratu Elizabeth II. Peti mati Raja George ke-6 disemayamkan selama 2 hari di St. Magdalene Church, tempat yang sama di mana ia dibaptis, lalu dibawa untuk pembaringan ke negara Westminster. Ia dimakamkan pada tanggal 15 di Kapel St. George, Kastil Windsor. Selama menjadi raja, walaupun ia menginginkannya, ia tetap menjalani tanggung jawab tersebut dengan baik. Dengan keberanian serta yang tercintanya, ia berhasil mengembalikan kepercayaan dan popularitas monarki. Baiklah, sekian untuk cerita sejarah pada hari ini. Kalau kalian ada request untuk video selanjutnya, boleh di komen ya.